Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang software. Pastinya Anda sudah sering mendengar kata software dalam keseharian Anda. Bagi Anda pengguna komputer, Anda tentu sangat familiar dengan hardware dan software. Sebab, ketika mulai mengenal komputer, terlebih dahulu Anda akan dikenalkan pada perangkat komputer berupa hardware dan software. Hal ini karena software dan hardware menjadi bagian penting agar komputer dapat bekerja dengan baik. Lalu, apa itu software? Nah, jika Anda masih bingung dengan pengertian software, ada baiknya Anda mengenal pengertian software dan jenis software terlebih dahulu. Jika hardware pada komputer adalah perangkat keras yang mendukung fungsi komputer seperti CPU, monitor, serta mouse dan lain-lain, software dalam komputer disebut perangkat lunak sebab tidak dapat dilihat secara fisik, namun dapat dirasakan manfaatnya secara digital. Software atau perangkat lunak dalam komputer dapat dikatakan sebagai penghubung antara perangkat keras dengan pengguna. Meskipun tidak terlihat secara nyata, namun keberadaan software sangat penting dalam suatu perangkat untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat digunakan oleh manusia. Sebagai bagian penting dalam suatu perangkat elektronik, software dibagi menjadi beberapa jenis tergantung kegunaannya. Berdasarkan jenisnya, software dapat dibagi menjadi sistem operasi, kedua adalah bahasa pemrograman, dan ketiga adalah program aplikasi. Dapat dilihat bahwa suatu perangkat dapat bekerja dengan baik perlu adanya beberapa software yang bekerja di dalamnya. Software yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi atau yang sering disebut sebagai OS. Keberadaan OS dalam suatu perangkat baik itu komputer, handphone, tablet maupun perangkat elektronik lainnya sangat penting karena tanpa adanya OS, hardware tidak dapat digunakan. Pada suatu komputer, keberadaan OS berguna untuk memberikan instruksi pada prosesor sesuai dengan permintaan pengguna perangkat. Ada beberapa macam OS yang banyak digunakan dalam perangkat komputer, seperti Microsoft Windows, Unix, Linux, Macintosh, dan Ubuntu. Bagi pengguna handphone, tablet, atau perangkat serupa lainnya pasti sudah sangat familiar dengan Android dan iOS Phone. Saat ini, sebagian besar handphone dan perangkat serupa lainnya dilengkapi dengan software untuk handphone berupa Android dan iOS. Hal ini menunjukkan bahwa software menjadi kunci terciptanya kegiatan digital yang kita lakukan sehari-hari. Tidak ada aktivitas digital yang bisa dilakukan tanpa software dan hardware. Yang kedua adalah software program aplikasi. Software jenis ini adalah perangkat lunak yang keberadaannya berguna untuk melakukan kegiatan khusus. Software ini berguna untuk melakukan suatu perintah tertentu. Sebut saja aplikasi program untuk menulis, yang biasanya kita sebut Microsoft Word. Lalu ada program presentasi, yang biasanya kita sebut sebagai PowerPoint, dan program mengolah angka, yang kita sebut sebagai Microsoft Excel. Sedangkan program aplikasi yang sering digunakan untuk selancar internet atau browsing yaitu Chrome, Firefox, dan Opera. Lalu yang ketiga adalah bahasa pemrograman atau programming language. Software jenis ini berfungsi untuk memberikan instruksi yang berguna untuk mendefinisikan program aplikasi komputer. Data yang digunakan dalam software ini berupa sinteks atau semantik. Salah satu jenis bahasa pemrograman yang banyak dikenal adalah Java, Microsoft Visual Basic, PHP atau PHP, dan lain sebagainya. Keberadaan software ini sangat berperan dalam terlaksananya instruksi yang diberikan oleh pengguna pada suatu perangkat. Itu tadi adalah macam-macam software beserta jenisnya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.